Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seputar zakat emas dan perak dan cabang-cabang hukumnya. Kita sudah bahas tentang hukum zakat uang, gaji dan tabungan, karena ini masuk ke dalam kategori zakat emas dan perak. Dan kita sudah mendapatkan jawaban bahwa uang, tabungan atau gaji hari ini dikiaskan kepada emas dan perak, walaupun tidak lagi berbentuk emas atau perak. Maka oleh karena itu, pada gaji kita tetap terkena zakat. Kemudian juga pada tabungan, artinya kalau gaji kita tabung itu ada zakatnya dan wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisabnya disamakan dengan nisab emas dan perak. Jadi dikurskan ke nisab emas. Juga menunggu setahun. Jadi umur nisabnya menunggu setahun. Kalau dia tidak turun daripada nisab, maka setelah genap setahun dibayarkanlah, wajib bayar 2,5% dari uang tabungan yang kita miliki. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas pada malam ini tentang zakatul ma'adin war rikas, yaitu jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang kedua adalah zakat barang tambang dan barang atau harta yang ditemukan, atau dalam tanda kutip harta karun. Jadi ada dua istilah yang disebut di sini, yaitu al-ma'adin dan rikas.
Apa itu ma'adin? Jadi ma'adin itu jamak daripada ma'dan, ya. Dan yang dimaksud dengan ma'adin atau ma'dan mufradnya yaitu ma yastakhriju min makanin khalfi min makanin khalaqahu Allah Ta'ala fihi wa huwa khasun bizahab wal fiddah, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi, dan dia khusus pada emas dan perak. Jadi ma'dan atau ma'adin itu barang hasil bumi atau sesuatu hasil bumi yang berupa emas dan perak. Dan ini disebutkan oleh mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali. Artinya hasil bumi itu macam-macam. Ada gas, minyak, batu bara, nikel, ya, pokoknya macam-macam hasil bumi. Kan itu ditemukan semua dari kedalaman perut bumi. Nah, termasuklah hasil bumi yang ditemukan dalam bumi yaitu emas dan perak. Ya, seperti kita lihat, ya, di Papua itu ada Freeport, penghasil emas dari dalam bumi. Nah, jadi menurut jumhur ulama yang terkena zakat hanya yang ditemukan dari perut bumi berupa emas dan perak saja. Sedangkan yang lain itu tidak ada zakatnya. Jadi kalau ditemukan minyak, ditemukan gas, itu tidak ada zakat pada gas, tidak ada zakat pada minyak. Namun orang yang mengolah minyak, mengolah gas menjadi sesuatu yang menghasilkan dan dia mempunyai penghasilan, ya, seperti mungkin di Arun, ya, di semua perusahaan-perusahaan lah yang mendapatkan penghasilan dari hasil bumi, itu gasnya tidak ada zakat, tetapi penghasilan mereka yang dihitung seperti zakat gaji atau zakat penghasilan. Nah, berbeda dengan emas dan perak. Kalau ditemukan dalam perut bumi, dia langsung zakat pada kedua benda tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ada orang bertanya, kalau ditemukan minyak pada tanah yang kita gali misalnya, apakah itu terkena zakatnya? Jawabannya tidak ada zakat pada minyak, tidak ada zakat pada batu bara, tembaga atau apapun, ya, tidak ada zakatnya. Jadi yang ada apa? Begitu dia diolah menjadi penghasilan dan menjadi gaji, pendapatan bagi orang yang mengolahnya. Nah, gaji itu yang kemudian dikenakan zakat. Ya, tapi kalau seandainya emas dan perak yang ditemukan, itu langsung terkena zakatnya pada benda itu. Nah, itu maksud dengan ma'adin. Ya. Berapa zakatnya pada benda-benda barang tambang emas dan perak tersebut? Wa yajibu fihi rub'ul ashr in kana zahaban atau fiddah.
yaitu wajib membayar zakat seperti bayaran zakat emas dan perak. Rubu'ul Ashr itu 2,5%. 2,5%, seperempat dari 10 atau 2,5%. Apakah dia ada nisab dan haul seperti zakat yang lain? Maka jawabannya dia terkena seperti zakat emas dan perak. Jadi tetap melihat nisab dan tetap melihat haul. Jadi misal yang kita temukan emas ketika kita menggali di satu tempat, lalu kita temukan emas, maka pada benda itu berapa emas yang ditemukan? Nisabnya sama dengan nisab emas. Kalau nisab emas 85 gram, ya. Jadi nisab emas itu 85 gram. Berarti kalau kita menemukan emas sebanyak 85 gram lebih, itu sudah kena nisab. Berarti 85 gram sekitar 27 atau 28 manyam. Itu sudah kena. Tapi juga menunggu haul. Itu setelah kita lihat emas itu berjumlah lebih daripada 28 manyam atau 85 gram, tunggu dulu setahun. Tunggu setahun artinya nisabnya masih di atas. Begitu sudah sampai umur setahun, maka baru wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Itu tentang zakat ma'dan atau ma'adin, yaitu barang tambang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi zakat yang kedua yang bersambungan dengan ma'adin atau barang tambang adalah ar-rikas. Jadi sering disamakan dalam membahas masalah zakat itu, ma'adin atau ma'dan dan rikas sering dibahas bersamaan. Ada yang mengatakan bahwa ma'dan atau ma'adin sama dengan rikas. Tapi sebenarnya jumhur ulama membedakan antara ma'adin dan rikas. Kalau ma'adin itu zakat pada barang tambang yang berupa emas dan perak. Kalau rikas adalah dafinul jahiliyah, yaitu barang yang atau harta yang ditemukan milik orang-orang jahiliyah. Jadi masanya adalah sebelum masa keislaman, yang terpendam. Jadi rikas itu ditemukan oleh orang Islam di atas tanah, di bawah tanah, tapi harta itu diyakini setelah dilihat ciri-cirinya, diyakini adalah milik orang-orang dari zaman sebelum datangnya Islam. Jadi maksud zaman jahiliyah itu zaman belum mengenal Allah. Maka termasuklah yang dimaksud di sini adalah barang-barang peninggalan masa lalu yang kita yakini bukan milik orang Islam. Itu disebut dengan rikas. Kadang-kadang kan kita ketika membuat rumah, kita gali, lalu kita temukan harta, yang harta tersebut kita lihat ciri-cirinya bukan milik
atau berada di zamannya bukan orang Islam. Jadi kalau kita misal dulu yang tinggal di tanah di Nusantara ini mungkin orang-orang Hindu, Buddha, lalu kita temukanlah harta peninggalan dari masa-masa dulu. Yang kita tahu masa itu adalah bukan masa keislaman, maka itu disebut dengan rikas. Kalau istilah yang lebih sederhana disebut dengan harta karun. Jadi kalau seandainya kita temukan barang seperti itu, maka juga berlaku zakat. Zakat pada rikas yaitu al-khumus, wajib membayar 1/5 atau sama dengan 20%. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fir rikas al-khumus, pada barang rikas ada zakat, yaitu sebesar 20%. Dan tidak berlaku haul, juga tidak berlaku nisab kalau barang rikas. Jadi barang harta karun kalau kita temukan dan dia berharga, itu wajib mengeluarkan zakatnya 20%. Al-khumus kata Rasulullah. Tidak ada nisab, tidak ada haul. Maksudnya kita tidak perlu lihat ini sampai ke nisab emas atau tidak. Apa saja yang kita temukan dan yakin itu harta terpendam dari agama yang lain atau di masa zaman agama yang lain sedang berkuasa, apakah kita temukan piring-piring antik atau kita temukan guci emas atau apa saja. Jadi kan kita bisa membedakan mana barang tambang, mana harta karun kan. Kalau barang tambang kan memang begitu kita gali, emasnya kan tertanam dalam tanah, masih berbentuk materi-materi kecil dikumpulkan, itu barang tambang. Itu kembali tadi ke zakat ma'adin, yaitu tunggu nisab, lihat nisab dan tunggu haul, tunggu setahun. Tapi kalau yang kita temukan harta karun biasanya kan bukan berbentuk barang tambang, tapi memang sudah jadi guci, jadi kalung, ada yang gelang berempuk, gelang Fir'aun ya, macam-macam, piring, mangkok, sendok. Mungkin sendok punya raja-raja terdahulu yang kita yakin itu bukan zaman keislaman. Kita lihat tanda-tandanya, macam-macam lah, bisa kita selidiki itu. Nah itu kalau kita temukan dia berharga, nak mesti emas perak, apa saja dia berharga, maka wajib dikeluarkan 20% dari harganya. Apakah kita jual, laku, segera keluarkan zakatnya 20%. Tidak ada nisab, tidak ada haul. Jadi tidak perlu mikir ini dah kena nisabnya atau tidak nih, tidak ada. Oh, yang kita dapat barang temuan masa lalu, kita jual, hasil penjualan tidak sampai nisab emas, paling hasil penjualan cuma 5 juta. Sedangkan kalau kita nisabkan ke emas kan 28 manyam itu sekitar 20 juta lebih, Pak. Ini cuma 5 juta, kita dapat guci perak, guci emas, kita jual, lakunya 5 juta. Walaupun 5 juta tetap wajib keluarkan 20% dari 5 juta. Nanti kalau 20% dari 5 juta berapa? 1 juta. Wajib segera keluarkan zakat 1 juta. Dan dia tidak ada haulnya, tidak menunggu setahun. Nah itu disebut dengan harta rikas. Jadi perlu sekali lagi kita pertegas bahawa ketika kita membaca kitab-kitab tentang zakat, maka selalu ma'adin, barang tambang itu disebut bersamaan dengan rikas. Kalau ma'adin hasil tambang berupa emas dan perak, wajib
zakat dengan nisab emas dan perak. Kalau nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram. Dan tunggu haul, tunggu setahun, umurnya setahun, baru keluarkan 2,5%. Tapi kalau rikas, iaitu harta karun yang kita yakini bukan milik orang Islam, dan kita yakin ini peninggalan zaman jahiliyah. Maksud jahiliyah bukan zaman masa Quraisy, masa orang-orang Abu Jahal dan kawan-kawan, bukan begitu. Maksud zaman jahiliyah, zaman dulu yang tidak mengenal Islam. Itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu kan jaraknya 600 tahun baru muncul Nabi. Semenjak Nabi Isa diwafatkan, 600 tahun baru muncul Nabi Muhammad. Dalam 600 tahun ini, itu ada yang sembah berhala, ada yang tetap memegang agama masa lalu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang jahiliyah yang belum mengenal Allah. Nah, harta mereka yang disebut harta karun. Kita hari ini menyebut harta karun karena sejarah karun yang tenggelam dengan harta-hartanya. Walaupun hari ini yang kita temukan bukan harta si karun, tapi sudah menjadi bahasa yang mudah disebutkan. Berarti kalau orang menyebut harta karun, langsung terbayang itu harta ditemukan di dalam tanah, punya masa lalu. Mungkin karena begitu hebohnya dan besarnya sejarah harta karun, sehingga terkenallah dengan harta karun. Waktu kami berkunjung ke daerah Fayyum itu di Mesir, yang diyakini kampung tempat berada karun. Jadi Fayyum ini ada danau di situ, disebut Danau Karun, Buhaira Karun. Jadi kami kalau liburan kuliah, anak-anak bisa pulang kampung, harga tiket 9 juta sekali pulang, Pak. Waktu itu tidak ada beasiswa untuk pulang lain. Berarti kami dari nggak bisa kunjungi keluarga, nggak bisa pulang. Akhirnya kami kunjungi karun. Nanti semester berikutnya kami kunjungi Firaun. Betul ini Pak. Tiga kamu ajak abah Firaun, tiga kamu ajak abah karun. Kami sudah pergi ke tempat isteri-isteri Firaun. Tempat pemandian isteri Firaun. Tidak ada lagi isterinya, tempat pemandiannya cuma. Itu melihat jenazah Firaun. Jadi kayak gitulah liburan orang tidak ada uang, nggak bisa pulang kampung. Jadi ajak sekeliling-keliling Mesir begitu. Nah, salah satu tempat Danau Karun ini, dan kami melihat bahwa Danau Karun ini itu luasnya ya sebesar Danau Laut Tawar, Pak. Dan diyakini oleh orang-orang Mesir dan penduduk setempat itulah tempat tenggelamnya harta karun. Jadi seluruh bangunannya, semua harta simpanannya tenggelam di situ. Dan kalau itu benar itu tempatnya, sungguh besar gudang dan hartanya. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa saking banyaknya harta karun ini, kunci gudangnya saja harus diangkut oleh orang-orang yang sangat kuat. Jadi bukan karena besarnya kunci, karena banyaknya anak kunci, besar banyaknya gudang menyimpan harta karun. Dan saya baca sejarah para peneliti yang meneliti apakah itu benar tempat harta karun. Setelah diteliti, ini saya baca sejarahnya para ilmuwan, ditemukan bahwa di kampung Fayyum itu ditemukan bekas-bekas terjadi gempa besar. Jadi ditemukan lempengan-lempengan yang retak, tanah-tanah yang tak seimbang. Itu setelah diteliti, maka peneliti pun kemudian meyakini betul di situ pernah terjadi gempa besar yang menenggelamkan harta karun. Jadi kalau Bapak pergi umrah, necok si gaga umrah plus ke Mesir untuk bisa bertemu dengan Karun dan Firaun dan kawan-kawan.
Kita sudah banyak lihat Firaun, di Indonesia pun banyak Firaun, tapi perlu melihat Firaun yang sebenarnya. Necak umrah plus kedih, Pak. Baik, sudah. Jadi itulah harta rikas. Nah, sekarang tentu timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang kita temukan itu harta yang kita yakini bukan dari zaman jahiliyah, bukan dari kalangan non-muslim, bukan dari orang-orang muslim. Misal kita temukan dalam tanah kita emas, bukan barang tambang. Kalau barang tambang emasnya ya seperti Freeport itu gali sedikit dapat. Lagi ini enggak, memang ditemukan dalam guci, lalu kita temukan emas. Tapi emas itu tertulis kalimah Allah, atau ada kalung emas, kemudian ada ciri-ciri Islam. Apakah itu termasuk harta rikas? Para ulama mengatakan bahwa itu tidak dimasukkan ke dalam harta rikas, tapi itu masuk ke dalam harta luqatah. Nanti ada pembahasan khusus masalah luqatah. Luqatah itu barang yang kita temukan di tempat yang dipelihara, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Misal kita temukan dompet, kita temukan uang, berarti kalau kita temukan barang-barang yang ciri-cirinya adalah milik orang Islam, bukan milik orang-orang zaman kekafiran. Dalam guci ada macam-macam yang ada ciri-ciri Islamnya, maka barang itu tidak disebut rikas, jadi tidak ada zakat. Jadi masuk ke dalam bab luqatah, iaitu barang temuan. Nah, masalah barang temuan nanti ada bab khusus, dia harus diumumkan dulu setahun. Nah, ini perkara yang berbeda, makanya dia tidak ada zakat. Nah, oleh karena itu di dalam fikih pun itu ajarkan dulu tentang macam model barang yang ditemukan di dalam tanah. Itu ada barang-barang yang terpendam itu ada beberapa model. Yang pertama, ini pembagiannya, yaitu ditemukan di tanah yang tak bertuan. Jadi tanah itu tidak ada pemiliknya. Bisa jadi kita menggali di satu lembah, lalu kita temukanlah sesuatu, maka tidak ada pemiliknya. Misal kita terdampar di sesuatu tempat, Pak, yang belum masuk kategori punya pemilik, maka barang itu yang kita temukan itu apakah perlu kita umumkan? Kalau zakatnya tergantung. Kalau seperti tadi tergantungnya, kalau ada ciri-ciri kekafiran berarti kena zakat 20%. Kalau tidak ada ciri-ciri kekafiran padanya, artinya kita yakin kayaknya barang orang Islam nih, maka dia tidak ada zakatnya, barang terpendam itu. Cuma masuk hukum luqatah, barang temuan, tetapi masalahnya ditemukan di tanah yang tak ada pemilik. Hanamso. Dulu kan banyak, Pak, kita pergi ke hutan, bebaskan tanah, kita yang potong, itu namanya ihyaul mawad, menghidupkan tanah mati. Itu tanah itu siapa yang menghidupkan pertama, itulah milik dia. Pasang patok pertama, itulah milik dia. Cuma sekarang nggak ada pemiliknya, maka para ulama mengatakan bahwa dia kalau ditemukan barang itu berbentuk barang yang ada ciri-ciri zaman jahiliyahnya, kekafirannya, dikeluarkan 20% dan sisanya miliknya, milik orang yang menemukan, karena ditemukannya di tanah yang tidak punya pemilik. Jadi zakatnya dikeluarkan 20% kalau yakin barang itu barang dari zaman jahiliyah. Nah, tapi kalau barang itu yakin barang yang berasal dari orang-orang Islam, berlaku hukum tadi lagi, harus diumumkan dulu. Tidak langsung bisa menjadi milik. Bisa jadi ada orang Islam sengaja menanam di situ. Jadi harus umumkan dulu setahun. Kalau tidak ada yang mengakuinya, baru boleh dimiliki. Itu pun dengan syarat kalau diminta balik oleh
pemiliknya suatu hari nanti, wajib kembalikan. Jadi ini kalau ditemukan harta rikas pada tanah yang tidak berpenghuni, maka bayar 20% zakatnya, sisanya semua menjadi hak milik orang yang menemukan, selama barang itu diyakini barang dari zaman jahiliyah. Begitu. Model yang kedua, ditemukan di tanah yang ada pemiliknya, itu ada penduduknya di situ, ya. Dan kita misal temukan barang di kampung orang, tapi itu tanah milik seseorang, milik haji ini. Haji itu biasa kan Pak Haji yang banyak-banyak tanah. Ketika kita sedang menggali, kita temukan, maka barang itu diperintahkan untuk mengumumkannya. Walaupun barang itu ada ciri-ciri kekafiran, tapi dia ada tanah kok. Dia ada pemiliknya tanah itu. Jadi di situ kita disuruh untuk mengumumkannya. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka barulah berlaku bayar 20%, sisanya milik si penemu. Kalau seandainya bukan barang-barang dari zaman kejahiliahan, maka seluruhnya menjadi milik pemiliknya, dengan syarat kalau tiba-tiba pada suatu hari nanti ada yang mengakuinya, wajib kembalikan. Itu kalau barang dengan ciri-ciri keislaman. Jadi mau dikasih tahu di sini apa? Kalau seandainya di tanah yang tak ada pemilik, itu tidak perlu diumumkan. Kalau ada ciri-ciri kekafiran, bayar 20%, sisa milik si penemu. Tapi kalau ada pemilik tanah, itu ada pemiliknya, kita harus umumkan dulu, walaupun ada ciri-ciri kekafiran pada barang itu. Umumkan dulu. Bisa jadi pemilik tanah itu yang punya. Kalau seandainya pemilik tanah mengatakannya talung kebah, leploh ton yang kali kalau kebahinan, maka segera kembalikan kepada pemilik tanah. Ini tipe yang kedua, ya. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, ya, yaitu apabila ditemukan di tanah di negeri kafir, ya, yaitu kafir harbi. Jadi kita menemukan barang terpendam di tanah kafir harbi. Misal kita menemukannya di Israel, tapi saya tidak tahu kenapa kita sampai bisa menggali di sana. Apakah diminta izin oleh 5 orang yang sudah mendatangi Presiden Israel itu? Ini kalau kita temukan barang tersebut di tanah kafir harbi, di tanah kafir yang wajib diperangi, yang boleh diperangi, maka harta itu disebut dengan harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang, maka berlaku seperti dari zaman Nabi SAW, yaitu boleh dimiliki sepenuhnya. Tapi kan sekarang tidak semudah itu. Dulu banyak sekali tanah-tanah kosong, sekarang mana ada semudah itu. Begitu kita temukan, kita mau ke tanah orang saja, ke negeri orang, masuknya saja perlu izin. Kalau kita melakukan penggalian perlu izin. Kita temukan sesuatu, tidak boleh bawa keluar. Sekarang tentu tidak mudah. Tapi yang mau dijelaskan dulu, kalau kita temukan barang itu di tanah yang kafir harbi, maka dianggap tanah itu sebagai barang itu sebagai barang rampasan perang, boleh dimiliki sepenuhnya, tidak perlu membayar zakat karena masuk ke harta ghanimah. Begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi ini semua, ya, berdalil dengan ayat Allah surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah atau bayarkanlah infak. Nah, sini infak wajib, maksudnya zakat, dari rezeki yang telah kami beri kepadamu dan apa yang kami keluarkan dari dalam bumi. Ya, begitu menjadi dalil bahwa harta yang terpendam ada zakat di dalamnya. Ya. Baik. Terakhir, tadi kan barang rikas kan barang temuan harta karun. Nah, sekarang ada, kalau bapak ibu mendengarkan ada yang mengkiaskan dengan hasil undian. Karena ada yang mengatakan hasil undian, kita menang undian apa misal, dapat uang 500 juta. Lalu ada yang mengatakan wajib bayar zakat pada barang yang dimenangkan dari hasil undian dengan alasan disamakan dengan harta rikas. Jadi sama kayak menemukan harta karun. Apakah benar begitu? Jawabannya tak benar. Ya, kenapa tidak bisa disamakan dengan rikas? Karena rikas itu barang dari zaman kejahiliahan, sedangkan harta undian panina merepuk dari zaman jahiliyah. Ya, jadi ada yang bilang kayak gitu, Pak. Maksudnya kalau undian itu wajib keluarkan zakatnya 20%, sama dengan barang harta karun ditemukan tiba-tiba. Jadi seperti undian pun dapat tiba-tiba. Jadi bahasa gedanya rezeki nomplok. Ya, jadi rezeki nomplok ni rezeki tiba-tiba. Sehingga orang-orang yang dapat undian mengeluarkan zakat segera 20%. Jawabannya tak benar. Ya. Ulama tak mengatakan seperti itu. Kalau mau disamakan dengan harta rikas atau harta karun tadi, beda. Karena harta karun itu dia adalah harta milik barang-barang milik zaman kejahiliahan. Sedangkan undian itu tentu berada di zaman keislaman, dan itu adalah hadiah bagi dia. Undian itu misal contohnya, maka itu tak ada zakat 20%, tapi zakatnya mengikuti zakat emas. Jadi kalau dapat hasil undiannya melebihi nisab emas, berarti sudah kena nisab. Tunggu dulu setahun, bisa jadi uang undian itu dalam terus ditun ke habis dah pakai, berarti gak kena lagi tu, karena tak cukup syarat. Kan nisabnya kena, haulnya tak kena, ya, tak sempat berulang tahun jumlah hasil undian ini. Tapi kalau sudah dapat undian 100 juta, sedangkan nisab emas 85 juta misal, 80 jutaan misal, itu dah kena nisab. Lalu kita tunggu setahun, ternyata uang itu tidak berubah, tetap di atas nisab, yang keluarkan 2,5%. Jadi bukan 20% dan tidak disamakan dengan harta rikas, ya. Baik, ini untuk pengetahuan kita malam ini tentang zakat barang tambang. Dalam istilah fikihnya zakat ma'adin, ya, yaitu zakat dari barang yang ditambang berupa emas dan perak, dan itu harus keluarkan 2,5% setelah mencapai nisab dan haul. Jadi kalau begitu Freeport itu pemilik Freeport itu tiap tahun harus keluarkan 2,5% dari keseluruhan yang dia dapatkan. Masalahnya pemiliknya bukan orang Islam. Freeportnya kan ada Amerika, Pak, ya. Jadi apa kita cerita sama orang kafir tentang zakat? Jadi kalau seandainya yang memilikinya orang Islam, maka hasil tambang itu 2,5% dari seluruh jumlah yang ada yang telah dia tambang, yang telah dia miliki. Nah, itu ma'adin. Yang kedua, rikas, barang temuan atau barang harta karun yang kita temukan berupa barang-barang yang ada ciri-ciri peninggalan masa jahiliyah, masa kekafiran, maka wajib keluarkan 20%. Itu kesimpulan kita pada malam ini. Sebagai penutup, barang-barang yang kita sebutkan tadi itu dikeluarkan segera. Kalau barang rikas
itu kapan ditemukan? Setelah dia laku, itu segera dikeluarkan. Wajib di waktu secepatnya. Misal tadi barang rikas tu kita temukan tanggal 1. Setelah kita bersihkan harta karun itu dan kita yakin itu barang bukan milik orang-orang Islam, maka jual, habis jual segera keluarkan zakat. Jadi tidak boleh ditunda melebihi tahun itu. Sama seperti orang yang sudah kena wajib zakat, segera keluarkan. Kalau perlu langsung dalam minggu itu dikeluarkan zakatnya. Lalu kemudian dibicarakan sedikit lagi sambil kita menunggu azan. Harta rikas, harta karun yang kita temukan itu, ketika kita sudah keluarkan zakatnya 20%, kepada siapa kita keluarkan? Apakah hanya ke fakir miskin atau menjadi hak seluruh kaum muslimin? Maka jawaban jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahawa harta rikas itu hanya diberikan kepada orang miskin saja. Yang 20% dari harta karun itu hanya diberikan kepada orang miskin saja. Jadi bukan dianggap seperti harta seluruh kaum muslimin yang seakan-akan berhak mendapatkannya. Baik, inilah ilmu yang kita dapat malam ini, yaitu tentang hukum zakat barang tambang dan barang temuan berupa harta karun. Demikian kita cukupkan pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu kembali di malam berikutnya dengan judul yang berbeda, dengan bentuk harta yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.